Untuk dorong pertumbuhan ekonomi kawasan, Kementerian PUPR melakukan percepatan pembangunan untuk sejumlah infrastruktur dasar di kawasan industri terpadu Batang melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ini adalah meliputi infrastruktur konektivitas, sumber daya air, permukiman, dan perumahan. Untuk mendukung pengembangan KIT Batang, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Kementerian PUPR kini tengah membangun sejumlah infrastruktur dasar. Pembangunannya sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dengan total anggaran sebesar 3,1 triliun rupiah yang didapat dari anggaran pendapatan belanja negara. Berikut adalah beberapa infrastruktur yang dimaksud dalam perencanaan induk pembangunan infrastruktur KIT Batang ini. Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana melakukan pembangunan drainase utama KIT Batang pada 2021 dengan biaya sebesar 46,1 miliar rupiah dan saat ini telah selesai konstruksinya. Untuk pembangunan penyediaan air baku sumber Sungai Urang yang terdiri dari dua paket, yaitu paket 1 Bendung Urang dengan biaya 245 miliar rupiah dan progresnya 97,7%, dan paket 2 Reservoir atau Embung Barat dan Timur dengan biaya 159 miliar rupiah dan progresnya 98,2%. Sementara untuk kegiatan penyusunan dokumen pembangunan bendungan Kedung Langgar, progresnya telah mencapai 2,7%. Sedangkan, untuk mendukung konektivitas, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 50,2 km dan jembatan sebanyak 10 buah dengan total panjang 667 meter dan biaya sebesar 1,83 triliun rupiah. Kemudian di bidang permukiman, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah saat ini melaksanakan pembangunan IPAL terintegrasi dan jaringan perpipaan air limbah KIT Batang yang berkapasitas 18.000 meter kubik per hari dengan biaya sebesar 341 miliar rupiah. Saat ini progresnya telah mencapai 31,6%. Selain itu juga dibangun tempat pembuangan sampah terpadu KIT Batang dengan kapasitas 35 ton per hari dan biaya 21,9 miliar rupiah. Saat ini progresnya telah mencapai 71,6% dan ditargetkan selesai pada Desember 2022. Sementara untuk pembangunan IPA dan jaringan perpipaan SPAM dengan kapasitas 285 liter per detik dan biaya 151 miliar rupiah, saat ini progresnya mencapai 32,1% dan ditargetkan selesai pada Februari 2023. Selanjutnya untuk bidang perumahan di KIT Batang, Ditjen Perumahan telah menyelesaikan pembangunan 10 tower rumah susun pekerja industri Batang dengan biaya 351,9 miliar rupiah. Rusun ini merupakan tipe barak yang setiap towernya terdiri dari 5 lantai sehingga secara total dapat menampung 2.620 orang. Untuk melengkapi rusun ini dibangun juga fasilitas jalan lingkungan, drainase, pedestrian, area parkir, lapangan olahraga, taman, dan masjid. Selain pembangunan infrastruktur dasar di KIT Batang ini, Jokowi menyampaikan saat ini ada 10 perusahaan yang akan memulai konstruksi di KIT Batang. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 5 perusahaan lokal dan 5 perusahaan asing. Berikut informasi ke 10 perusahaan tersebut. Pada penanaman modal dalam negeri, terdapat Jaya Mas Medica Industri di bidang industri alat kesehatan, Interskala Medica di bidang industri alat kesehatan, Rumah Keramik di bidang industri keramik, Tawada Healthcare di bidang industri alat kesehatan, dan Unipek Plasindo di bidang industri PVC. Kemudian pada penanaman modal asing, terdapat Cosmos Inc. di bidang industri tinta asal Korea Selatan, KCC Glass di bidang industri kaca dari Korea Selatan, Wavin Orbia di bidang industri pipa dari Belanda, Windows Shutters di bidang industri frame jendela dari Inggris, Yikuan di bidang industri alas kaki dari Taiwan. Jokowi juga menyampaikan bahwa saat ini ada banyak negara yang sedang berlomba-lomba mendapatkan investasi. Pasalnya, investasi dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, serta cadangan devisa. Dengan itu, KIT Batang ini diharapkan dapat memberi peluang besar untuk para perusahaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu juga pertumbuhan industri yang diharapkan juga dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Semoga pembangunan KIT Batang dapat berjalan dengan lancar dan rampung sesuai rencananya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!